Unong Nago di Pauh Limo, nampak dari kampus Sunan. Tolong jawe salam dari Ambo. Walau kita nak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa Ciloteh Wanipin, hari ini Firman Wanipin bersama dengan Bapak Haji Asril Manan. Bapak Haji Asril Manan ini adalah Ketua Pedagang Pasar Kota Padang atau disingkat dengan KPP ya Pak Haji, KPP Kota Padang. Jadi kalau menurut saya beliau ini Pak Haji Asril Manan itu memiliki semangat yang luar biasa, dan saya aja sering mencontoh dari beliau yang memiliki semangat. Sudah berapa usia Pak Haji hari ini Pak Haji? Mau menjelang 76. 76 ya, tapi tetap energik dan bersemangat Pak Haji. Bahkan Pak Haji ini luar biasanya adalah masih sempat-sempatnya beliau menulis sebuah buku. Ini karya Pak Haji ya, yang berjudulnya adalah Demokrasi di Padang Bengkok. Judulnya ini betul-betul fenomenal Bapak Ibu. Kenapa? Demokrasi di Padang Bengkok. Nah, dan hari ini kita akan bercerita dengan Pak Haji ini. Mungkin banyak hal yang akan kita gali dari seorang beliau, Haji Asril Manan. Dan beliau juga kesehariannya adalah pengurus di Pondok Pesantren Hamka ya Pak Haji ya. Nah, jadi begini Pak Haji. Ini mungkin barangkali pertemuan yang kesekian kali lah dengan Pak Haji ya Pak Haji, yang agak santai. Ini saya agak tergelitik nih Pak Haji dengan judul buku Pak Haji ini Pak Haji. Buku Pak Haji ini judulnya Demokrasi di Padang Bengkok. Ini maksudnya apa nih Pak Haji? Maksudnya seperti apa? Barangkali ini butuh penjelasan Pak Haji deh. Begini, kan itu ada segantang pikiran dari akar rumput. Iya, dari akar rumput. Jadi pengamatan kita dari bawah. Iya. Demokrasi kita tidak lurus lagi jalannya. Demokrasi kita tidak lurus lagi jalannya, mengarah ke bengkok. Gitu. Ya itulah yang jadi permasalahan bangsa kita. Sebagai anak bangsa, sebagai pribadi, sebagai orang yang beragama, tentu kita bertanggung jawab. Iya, betul Pak Haji. Ya, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada bangsa, dan tanggung jawab kepada agama. Dan itu tidak akan lepas dari kehidupan kita sebagai orang negara. Betul, betul. Jadi saya melihat, saya beri judul pertemuan kita ini dengan surat Al-Balad ayat 13. Ayat 13 ya Pak Haji. Fakku raqabah. Fakku raqabah. Apa artinya? Perbudakan. 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 Dahulu dari itu ayatnya yang mengatakan jalan mendaki. Jadi pembebasan dari perbudakan itu adalah suatu karya keras yang harus diambil oleh setiap warga negara. Melepaskan diri dari itu. Sekarang perbudakan itu modern lah istilah. Iya. Ini perbudakan yang Pak Haji maksudnya seperti apa nih kondisi kekiniannya nih? Iya. Ada yang terjadi di bangsa kita ini. Kalau menurut pengamatan Pak Haji. Pengamatan pribadi. Pribadi ya. Ada 3 perbudakan atau penjajahan. Ya. Kalau secara modern penjajahan. Perbudakan itu penjajahan. Penjajahan politik, penjajahan ekonomi, dan penjajahan sosial. Berarti ada 3 penjajahan. Penjajahan. Kita bisa aja melihat. Nah, itu kan buku saya ini kritik tentang ingin merevisi sistem. Ya. Sistem kita ini tidak baik-baik saja. Dan bisa dimasuki oleh orang-orang yang katakanlah dari unsur luar yang bisa menjajah bangsa kita ini secara lebih halus daripada itu. Inilah politik. Bisa saja kita bersaudara Prabowo, Anies, siapa satu Ganjar. Ya. Tapi yang akan menang maunya orang-orang yang menentukan belakang. Jadi ada orang yang menentukan di balik ini Pak Haji. Saya melihat begitu. Itu ada waktu saya kan waktu zaman Afrizal, zaman saya dari awal saya aktif. Saya mulai dari reformasi ini saya aktif dengan partai. Dengan kepartaian ya? Kepartaian, tapi di bidang penasihat, bidang dari mulai PAN yang sampai ke Gerindra kan itu. Saya aktif itu sebagai penasihat. Ya. Saya melihat ada yang tak beres dengan sistem kita. Ya. Cenderung kepada dana kerasi, dana aja yang menonjol. Nah, inilah yang disebut dengan demokrasi kapitalis. Jadi kita sudah lari daripada dasar negara kita.
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang tidak mendidik terhadap generasi untuk masa akan datang. Ya, kita melihat yang katakanlah tadi kan kita sampai demokrasi Pancasila, demokrasi yang ada dasarnya. Dasar negara kita kan Pancasila. Kalau di dalam Pancasila itu kan jelas ketuhanan yang Maha Esa, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia seharga mati. Ya. Kebijaksanaan dipimpin oleh musyawarah dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan tujuan akhir kesejahteraan sosial bagi seluruh, keadilan sosial bagi seluruh bangsa kita. Kan itu tujuan akhir. Kan bagus. Dan itu asas di dasar Undang-Undang 45. Dan kita harus bebas daripada perbudakan atau penjajahan. Kan sekarang kan boleh dikatakan seluruh bangsa ini, lebih bangsa kita ini harus bebas dari penjajahan. Penjajahan politik, penjajahan ekonomi, dan bentuk apapun. Iya, betul. Yang terjadi sekarang itu. Dari segi politik, kita bisa melihat ya, yang dasar-dasar negara kita tertinggal yang berkuasa itu keuangannya yang berkuasa. Iya. Nah, dari biaya tinggi untuk itu tidak akan menghasilkan. Apa tadi yang Pak Haji sebut tadi itu? Keuangan yang maha kuasa. Ya, berarti uang yang mengatur ya Pak Haji. Uang yang mengatur. Iya. Yang menang orang yang beruang. Jadi barangkali Pak Haji, apa yang bisa Pak Haji kasih masukan dan gagasan-gagasan Pak Haji di kondisi kekinian ini? Ya, kita kan dalam buku itu kan revisi sistem. Ya, revisi sistem. Ya, kita kan revisi sistem itu udah seharusnya. Soalnya kita sudah membohongi diri kita sendiri. Ya, katanya kita katakanlah pegawai negeri tidak boleh berpolitik. Ya. Ternyata semua ada politik. Berpolitik Pak Haji. Kalau dosen-dosen pendidikan tidak politik, dia semua politik. Ya. Jadi kan ini yang berbahaya kepada regenerasi kita. Ya, tipe uang aja. Punya uang, cerdas. Jadi kita akan melahirkan kepemimpinan yang diatur oleh uang. Itu makanya Pak Haji bilang keuangan tadi ya. Yang maha kuasa. Inilah yang paling berisaukan sebagian kondisi kekinian yang dialami anak bangsa. Satu lagi Pak Haji, pasaraya gimana nih Pak Haji? Kondisi pasaraya Padang yang sebelumnya kan cukup marak tuh Pak Haji, bahwa PKL menjamur sehingga pedagang toko berontak. Nah, kan itu tuh Pak Haji. Ini gimana tuh Pak Haji? Itu kan ekses dari sistem demokrasi. Jadi kan karena sudah hilang kemanusiaan yang adil dan beradab, maka terjadilah ketidakadilan dan kebiadaban. Itu yang terjadi di pasaraya. Ya. Itu yang terjadi di pasaraya itu ketidakadilan dan ketidakberadaban. Bahkan biadab. Biadab. Kenapa ini tidak terjadi? Pemimpin. Ya, dikeluarkannya katakanlah dikeluarkannya perwaku. Ya. Jam sekian boleh di pasaraya, jam 3, jam 5 dia tidak pernah komit ya. Enggak bisa dia ikut aturan. Gitu. Tidak komit, tidak bisa dilaksanakan. Bahkan bulan puasa itu yang seluruhnya orang butuh uang, biar pedagang toko, biar pedagang lima, ditutup akses itu masuk. Mana bisa orang? Ya. Matilah pedagang. Ya, artinya kalau saya secara pribadi melihat kalau ke pasaraya belanja kita memang akses itu susah. Memprihatinkan. Ya, itu memprihatinkan. Jadi harapan Pak Haji nih Pak Haji kepada kita bukan jalankan. Saya kan pedagang kaki lima juga dulu. Kita patuhan aturan. Iya. Saya tahu sebelum Pak Haji menjadi punya toko yang cukup banyak, awalnya Pak Haji kan pedagang kaki lima. Kaki lima kita. Ya. Cuma kita kan berbuka itu setelah pedagang toko tutup. Jam 5 baru kita buka dulu. Ini harapan Pak Haji nih pada pemerintah nih Kota Padang terkait dengan kondisi pasar kekinian tuh Pak Haji. Kalau kita Kota Padang. Ya. Kalau begini aja sistem kita akan melahirkan pemimpin yang tidak ada kemampuan. Ya. Nah, itulah maka kita kritisi dengan bukunya adalah Demokrasi di Padang Bengkok. Di Padang Bengkok. Ya, kita kan butuh orang yang mengerti dengan pamong. Ya, katakanlah orang yang mengerti dengan aturan politik. Tapi kalau tidak ada aturan pamongannya di jalan yang bisa menegakkan aturan dengan tegas, ya bisa menggunakan SK4-nya dengan juga tidak. Ini akibat sistem.
Jadi artinya kondisi pedagang pasar raya hari ini yang khusus toko memprihatinkan ya Pak, nasib mereka ya. Itulah sebutan dari penjajahan secara politik. Secara politik. Ini kita masuk kepada penjajahan ekonomi. Ekonomi. Penjajahan politik udah Pak jelaskan kan? Iya. Sekarang yang kedua penjajahan ekonomi. Penjajahan ekonomi dulu kan katakanlah zaman ada jangan Pak Harto itu, kredit yang diberikan kepada pengusaha itu biasanya itu yang pertama sekali penyerap tenaga kerja. Iya. Itu sasarannya. Yang bisa menyerap tenaga kerja itu paling banyak swasta. Tidak bisa diadakan. Itu tidak bisa dibantah Pak. Ya. Sekarang itu yang tidak ada jadi perhatian sama sekali. Bahkan terjadi penjajahan ekonomi. Contoh aja lah bank-bank itu sekarang tidak memahami aturan tanggungan secara jelas kan begitu. Kenapa begitu? Saya di awal 2009 setelah menyerahkan estafet ya, pengusaha kita pada anak-anak. Ya. Estafet ini tentu saja ada yang terampil, ada yang tidak terampil. Kalau datang tidak terampil itu, bank-bank itu tidak segan-segan itu cepat itu dilelangkan itu. Sehingga terjadi di penjajahan ekonomi itu yang tidak pernah terjadi dulu, di bank-bank itu ada baliho. Iya. Tiap bank itu ada baliho. Ada rumah dilelang. Lelang ini dari yang puluhan miliar sampai kepada jutaan. Itu sebetulnya itu penjajahan ekonomi. Itu mempermalukan. Itu yang sebetulnya mempermalukan terhadap orang yang telah bertransaksi sama dia dengan bank dulu. Dan tujuannya semua baik. Kan tujuan baik itu. Iya, iya. Tapi ternyata bank kadang-kadang ada, ya saya melihat sistem penjajahan ekonomi sekarang ini, berbank ini harus direvisi juga. Dirubah ya. Dirubah ya sistemnya itu. Ya, seperti Bank Negari lah contoh. Ya. Bank Negari kenapa ya Bank Negari? Bank Negari sebetulnya nama itu tidak perlu ditukar gitu. Kenapa? Bank Negari, sebenarnya dulu tuh kan namanya terkenal Bank Pembangunan Daerah BPD. Itu kan bagus kok. Iya, iya. Yang perlu dirubah oleh Bank Negari itu kinerja. Saya melihat berpengalaman dengan Bank Negari ini, ya aset kita itu pikiran puluhan miliar lah. Berapa miliar? Puluhan miliar lah. Satu aja ada 12 miliar. Ada 5 aset lagi kita pegang sebagai itu. Tapi ternyata dengan terjadi ketidaklancar sedikit aja, kita mau dilelang. Ya, kita kenapa kok dilelang? Ya kan kalau dulu kan di restruktur atau mungkin pindah di bank lain segala macam kan betul. Bisa saja. Tapi diumumkan lelang, sehingga saya melihat ini satu kejahatan perbankan. Ya, coba boleh aja tanggungan itu diambil sebagai dasar, tetapi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar PBB kan masih ada. Iya, iya, betul. Ya, kita kan punya nurani. Saya melihat ya dilelang. Kembali motor di bypass lelang. Tentu saya pertanyakan. Akhirnya saya buka, alhamdulillah terjadi perdamaian. Ya, sehingga saya bikin tulisan itu saya rubah itu judul daripada BPD, Bank Pengisap Darah. Kenapa saya begitu? Dengan adanya pengumuman lelang itu, yang terpukul usaha saya. Ya importir itu biasa yang percaya nggak percaya lagi. Gitu. Jadi, hatilah. Barang-barang enak-enak aja. Udah terjual dia bilang gitu kan. Aset orang kan. Padahal ya dalam hak tanggungan itu apabila bekerja. Orang-orang itu tidak mungkin janji, tapi karena situasi, lebih COVID ini kan. Iya, COVID itu memang susah. Jadi COVID ini sudah berhenti. Untuk 2 tahun yang akan datang ini masih ada pengaruh. Iya, berpengaruh ya. Berpengaruh lah. Tapi orang bank karena dia makan gaji, kejamnya lah Rabi. Iya. Ya. Harusnya ada. Bahkan ada juga banknya lebih kejam daripada rentenir. Kata-kata, segala macam, cara penagihan. Tidak melihatkan perbankan. Dikasari Pak Haji? Iyalah. Ya. Ya, dengan tidak profesionalnya. Ya. Kadang-kadang kita terbawa emosi juga untuk melawannya. Iya. Cuma yang jelas sebagai ya
ada orang mau memperkarakan, berarti kemampuan bayarnya ada. Ya, karena orang mau memperkarakan atau kemampuan bayarnya ada. Ya, kalau dulu di zaman Pak Harto, saya kan dagang udah dari tahun 60 di Kota Padang. 60 belum lahir saya, Pak Haji. Kalau orang-orang mau yang kriteria untuk lelang itu, ya, coba tidak komunikatif. Yang kedua, usahanya tidak ada lagi. Dan itu pun lepasnya ke PUPN, bisa diansur di Badan Perdagangan. Sekarang enggak. Kalau tanggung itu bisa dijual sembarangan. Ini yang berbahaya. Inilah yang saya sebut penjajahan ekonomi. Itu biar Bank BRI, BNI, segala macam itu sama aja. Dan ini membahayakan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dan bagi bank itu sendiri sebetulnya merugikan. Sehingga timbul sekarang anti riba, anti perbankan, segala macam. Kan itu kan timbul. Kenapa? Karena jadi penjajahan ekonomi. Itulah yang saya maksud, ya, adanya perubahan sistem dengan tulisan saya ini. Demokrasi di Padang Bengkong. Revisi sistem. Kali kita, ya saya itu, yang bisa merubah sistemnya, merasa masyarakat secara bersama-sama dengan TNI. Iya. Tanpa didukung oleh TNI tidak. Tapi dengan ya kemanusiaan. Tidak perlu kita perang-perang gitu. Iya. Rubah aja sistem ini. Ya, sehingga kita menyekolahkan anak kita ke luar negeri, segala macam. Rubah sistem ini dari hulu ke hilir ya, Pak? Iya. Dari ujung sampai ke ujung. Iya. Anak saya tahu ada ribuan ke luar negeri. Tapi lapangan kerja itu dalam negeri ini tidak ada. Tidak ada, tidak terpakai. Kalau begini juga sistemnya. Ya, perbandingan antara tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerja itu sangat minim. Tidak sistemnya. Ya. Yang sistem ini, ya, yang apa namanya itu, berlain apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuatkan begitu. Iya, betul begitu. Katanya pemilu bersih, gimana tak bersih? Jujur dan adil, mana? Di mana jujur? Tidak boleh manipolitik. Ya, sekarang yang serang Fajar juga ada, Pak Haji. Ya, kata-kata. Kalau saya bilang ini demokrasi bagi-bagi sembako. Bagi-bagi sembako. Itu yang ketiga, Pak Haji. Jadi penjajahan sosial itu bagaimana? Iya, tunggu dulu. Iya. Jadi kita mengharapkan kedaulatan rakyat. Ya, mana bisa dengan sistem ini rakyat yang berdaulat? Bisanya kedaulatan rakyat itu yang balik. Makanya kalau saya kan secara pribadi, ya tidak salah TNI untuk masuk politik kembali. Iya. Daripada orang lain yang menguasai kita sehingga TNI, polisi di bawah kekuasaan ya kemauan penjajahan politik tadi kan. Iya, betul. Ya, yang berana siapa? Rakyat. Awak, Pak Haji. Kita semua. Masyarakat. Majunya bangsa ini adalah pendidikan. Sekarang pendidikan itu ya tidak berkembang. Rektor udah main politik. Iya. Ada anak-anak mahasiswa itu sebetulnya kan kritis-kritis. Tapi kalau rektornya udah main politik segala macam, tentu tidak kritisnya hilang, Pak Haji. Iya, habis kritisnya. Dan tidak bisa ini. Banyak sanksi-sanksi. Padahal kita mengharapkan regenerasi itu ya dari generasi selanjutnya. Maksud saya lah ini kan udah tua nih. Ya, sudah masuk ya 35 lah yang habis. Kalau menurut orang tua saya lahir tahun 7, tapi kalau di KTP saya tahun 48 ya, udah 35 lah saya. Iya, betul. Jadi itu dari segi dua tadi, penjajahan politik dan penjajahan ekonomi, ya sehingganya ekonomi kita dari mulai reformasi ini yang begitu menyerap tenaga kerja dan membaik, sistem berubah aja. Ya kadang-kadang boleh barang ini masuk, karena di barang soal sistem itu dirubah-rubah. Iya. Maunya orang yang di atas kan begitu, bukan maunya masyarakat. Harusnya mau masyarakat. Soalnya kan keindahnya kalau seluruh masyarakat ada kemampuan. Betul. Ada kemampuan. Setuju, Pak Haji. Anak-anak. Ya. Sekarang itulah susah. Dampaknya itulah terjadilah dan susah. Jadi saling berhubungan ya, Pak Haji. Contohnya lah, tidak miris kita melihat anak-anak ya dalam anak-anak milenium itu dicat badannya. Iya, anak milenial sekarang ya. Milenium. Iya. Dicatnya minta semua. Itu banyak di jalan-jalan di kan. Di mana-mana. Itu kan miris. Iya. Ada yang begitu kita kan. Pertama orang tuanya tidak ada kemampuan,
menyekolahkan saja. Dan yang kedua, ada yang begitu semua peluang kerja nggak ada. Iya. Jadi penerbangan ini sebetulnya melepas ke bawahnya bertalian dengan penyerapan tenaga kerja. Gitu dulu zaman Pak Harto. Sekarang zaman reformasi itu boleh dikatakan tidak kita jumpai. Iya, seperti yang itu karena demokrasi kita kapitalis menguntungkan orang-orang kapitalis saja. Iya. Bukan menguntungkan rakyat. Jadi itulah sebagai sindiran terhadap akar pikiran dari akar rumput ya Pak Haji ya. Boleh ya Wandipun baca. Iya. Saya juga sudah masukkan pada semalam.com dulu. Bacalah. Saya baca Pak Haji. Bagaimana ceritanya demokrasi di Padang Bengkok, dan Pak Haji kan juga jelaskan tadi. Baik Bapak Ibu, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Haji Hasril Mahnan ya. Mungkin Bapak Ibu banyak hal yang bisa kita ambil ya, yang kita dapatkan dari bincang-bincang dengan bersama beliau. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita sama panjang, kapan-kapan kita jumpa lagi. Burung Idean Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih.